Halo saudaraku sebangsa dan setanah air yang mungkin di mancanegara, kembali lagi pada sebuah channel yang di dalamnya merangkum, membahas atau nyeritakan alur cerita film-film populer. Salah satu film horor yang dirilis pada tahun 2017 ini mengisahkan 5 orang sahabat lama bersatu kembali setelah insiden pembunuhan salah satu dari mereka. Untuk menghormati keinginan salah satu temannya yang maut itu, mereka pun berlibur hiking di hutan Swedia yang mistis. Tetapi pada saat salah satu dari mereka cedera, disitulah mereka terpaksa mengambil jalan pintas melalui hutan gelap dan terjebak hujan badai. Mereka pun menginap di sebuah rumah tua aneh dan angker. Sebuah keputusan yang mengubah perjalanan mereka menjadi mimpi buruk. Sesuatu yang tak terduga pun terjadi, mengintai di kegelapan, menguji persahabatan dan kewarasan mereka. Siapkah Anda menghadapi teror yang bersembunyi di balik pepohonan? Gimana? Menarik? Daripada banyak spoiler di awal, mending yuk ceritakan. Malam itu 5 orang sahabat akrab bernama Luke, Rob, Hart, Dom, dan Phil sedang berkumpul di sebuah bar. Mereka telah bersahabat lama sejak masih kuliah. Pertemanan mereka sudah seperti layaknya saudara. Mereka berbincang membicarakan berbagai macam hal. Salah satunya adalah rencana berlibur. Si Rob pun mengusulkan untuk berlibur bersama dengan melakukan pendakian di sebuah tempat perbatasan Swedia yang dikenal sebagai King Trail. Tentu saja teman-temannya tidak setuju dengan alasan mereka sudah tidak muda lagi. Hiking in Sweden. Hiking. Sepulangnya dari bar, si Luke mengajak teman-temannya masuk ke sebuah toko untuk membeli sebotol Homer. Tetapi siapa sangka kejadian itu akan merubah nasib buruk mereka semua. Karena tidak ada yang bersedia, akhirnya Rob pun mau menemani si Luke masuk ke toko itu. Setelah melihat-lihat beberapa minuman, mereka baru sadar karena saanyana toko itu sedang dirampok oleh 2 orang berandalan. Si Luke pun berhasil bersembunyi, sementara si Rob temannya ditodong oleh perampok itu. Si Rob pun terpaksa menyerahkan semua uang dan jam tangannya, tetapi ketika perampok meminta cincin kawinnya, si Rob pun menolaknya. Si Luke pun bimbang apakah tetap bersembunyi atau menolong si Rob temannya yang sedang ditodong perampok itu. Sampai akhirnya tiba-tiba seorang perampok memukul si Rob dengan sebuah bedog. Si Rob pun jatuh tidak berdaya dan maut seketika. Tetapi si bebenguk Luke tetap tidak bergeming nyumput karena ketakutan. Cek urang mah atunya tulungan membaturan keur susah teh. Lanjut. 6 bulan pun berlalu untuk menghormati keinginan si Rob yang dibacok sebelum kematiannya. Keempat sahabat ini melakukan perjalanan mendaki King Trail di Taman Nasional Sarek di Swedia Utara. Sebuah tempat yang luar biasa indah, jalur pendakian padang rumput di antara megahnya gunung bersalju dan terlihat di sisi lain hutan yang sangat lebat. Sesampainya di puncak, mereka mengadakan ritual kecil untuk mengingat kepergian temannya si Rob dan meninggalkan barang-barang yang mengingatkan akan mendiang di sana. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun bermalam di tempat tersebut. Kematian si Rob ternyata membawa penyesalan dan rasa bersalah yang terus menghantui si Luke. Hood mencoba meyakinkan si Luke bahwa kematian si Rob bukanlah kesalahannya.
anyone says, it wasn't your fault, mate. Hujan deras pun turun, membangunkan mereka di pagi hari dan memaksa mereka segera bergegas untuk turun melanjutkan perjalanan. Namun naas si Dom terpeleset dan lututnya cedera, sehingga mengganggu perjalanan turun mereka. Hat yang paling berpengalaman soal pendakian di antara mereka mencoba mengecek peta dan menemukan rute alternatif yang jauh lebih dekat, bahkan bisa menghemat separuh waktu mereka. Tetapi rute tersebut mengharuskan mereka berbelok menembus lebatnya hutan rimba. Melihat kondisi si Dom, akhirnya diputuskan melewati rute tersebut. Dalam perjalanan sebelum masuk hutan, mereka pun melihat sebuah mobil wagon yang entah bagaimana bisa terdampar di sana. Keanehan pun terjadi. Swedes were big into logging until the 1950s. Ternyata hutan tersebut cukup indah. Mereka menyempatkan mengambil beberapa foto bersama. Suasana hutan semakin sunyi tanpa suara binatang apapun di sana. Sampai akhirnya sebuah pemandangan membuat mereka terkejut dan ketakutan. Mereka melihat bangkai seekor rusa tergantung di ketinggian. Mereka melihat bangkai seekor rusa tergantung di ketinggian pepohonan dengan tubuh terbelah dan isi perut yang telah dikeluarkan. Could be hunters out here. Bait. Singkat cerita, malam pun poek. Hujan deras pun kembali turun. Saat mereka memutuskan mau mendirikan tenda, tetapi tidak memungkinkan. Lalu si Luke secara tidak sengaja menemukan simbol aneh yang diukir di salah satu pohon. Hujan badai pun turun semakin deras. Tak jauh dari situ, mereka pun menemukan sebuah kabin kosong. Dikarenakan hujan semakin lebat, akhirnya sekelompok itu nekat membobol pintu yang terkunci. Si Luke merasa ada sesuatu mengikuti di antara lebatnya pepohonan dan derasnya hujan. Ia pun menggunakan senternya. Dia tidak menemukan apapun di luar sana. Hear anything? Come on. Di dalam kabin, mereka menemukan keanehan melihat sebuah kalung yang tergantung di dinding yang menggambarkan simbol serupa dengan simbol yang diukir di pepohonan. Mereka pun menjelajahi lantai 2 kabin itu, menemukan patung kayu aneh yang berbentuk seperti batang tubuh manusia yang dipenggal dengan tanduk untuk tangannya. Patung tersebut membuat Phil benar-benar ketakutan. Setelah menyalakan perapian, mereka pun berkumpul dan membicarakan apa yang telah mereka lalui, termasuk membicarakan tentang kepercayaan masyarakat kuno terhadap dewa-dewa Nordik seperti Odin. Guys, right? We have a map, we have a compass. Sampai akhirnya mereka semua pun tertidur. Lalu si Luke dibangunkan oleh cahaya terang yang menerobos dari jendela saat semua temannya masih tertidur. Si Luke pun mengikuti cahaya tersebut dan membuka pintu. Tetapi tiba-tiba dia berada di toko minuman tempat temannya si Rob tewas. Dan seketika itu bayangan itu pun lenyap. Setelah dia sadari, ternyata dia sudah berada di luar kabin dengan beberapa luka tusuk di dadanya tanpa rasa sakit sedikit pun, seperti membentuk sebuah tanda. Si Luke yang kebingungan pun segera bergegas kembali masuk, lalu membangunkan teman-temannya yang juga bermimpi buruk. Mate, it's okay. Okay. Si Hood bahkan sampai terbangun dengan mengompol di celana, lalu melihat si Dom yang terus mengigau ketakutan. Setelah mereka sadari, mereka pun mencari si Phil dan menemukannya di lantai atas dengan keadaan telanjang dan berlutut di depan patung kayu yang aneh itu. Dengan rasa takut, mereka pun lalu meninggalkan kabin itu untuk melanjutkan perjalanan. Let's get out of here now. Di luar kabin, mereka kembali menemukan simbol-simbol aneh yang terukir di pohon. Si Hood lalu memberi arahan yang dia yakini untuk pergi ke barat daya sesuai peta. Tetapi si Dom tidak menghiraukan kata-katanya. Dia nekat mengikuti jalan setapak tak jauh dari kabin karena yakin akan menemukan pemukiman di sana. Teman-temannya yang khawatir akhirnya mengikuti si Dom.
Dalam perjalanannya, mereka kembali menemukan sebuah kabin kosong, tetapi kali ini mereka tidak menghiraukannya dan terus mengikuti jalan masuk ke hutan. Ketika beristirahat, si Luke mencoba naik ke tempat lebih tinggi untuk memantau keadaan sekitar. Di atas, si Luke melihat dari jauh sebuah tangan yang memegang pohon. Tangan tersebut bergerak dan diikuti sebuah bayangan yang setinggi pepohonan. Si Luke pun segera berlari ketakutan dan menceritakan apa yang dia lihat di atas, tetapi tidak ada yang percaya dengan cerita si Luke. Bahkan si Dom kembali mengungkit kejadian kematian si Rob temannya yang terjadi karena si Luke dinilai pengecut. Si Luke pun marah dengan perkataan si Dom tanpa basa-basi. Dia pun memukul si Dom hingga jatuh dan berdarah, sampai si Hood pun melerai pertengkaran mereka berdua. Setelah keadaan membaik, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Semakin dalam masuk ke hutan, mereka pun menemukan sebuah jejak besar di tanah mirip kaki rusa dan bekas sebuah tenda yang terkubur bersama dompet yang berisi foto sebuah keluarga. Mereka meyakini bahwa foto keluarga tersebut adalah keluarga yang hilang beberapa tahun yang silam. Dengan melihat hal tersebut, mereka pun semakin merasa ada yang tak beres di hutan itu. Tapi apa daya, malam pun kembali datang dan memaksa mereka mendirikan tenda di tempat tersebut. Malam pun semakin larut. Di dalam tenda, terlihat si Luke sedang memeriksa tas bawaannya. Tak lama kemudian, dia mendengar sebuah suara di luar tenda. Karena penasaran, lalu dia pun membuka tenda tersebut dan melihat apa yang terjadi di luar. Tetapi seketika bayangan kejadian pembunuhan si Rob temannya pun kembali muncul, dan sebuah tenda yang tiba-tiba terangkat. Si Luke pun segera bergegas menemui si Phil yang ketakutan dan mendapati tenda si Hood yang telah dirobek. Tak lama kemudian mereka pun mendengar jeritan si Hood di kegelapan. Si Luke dan teman-temannya pun mencoba mencari ke sekitar tenda, tetapi malam terlalu gelap dan tidak menemukan si Hood. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke tenda. Setelah menjelang fajar, terlihat mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat, tidak dapat mengingat di mana perkemahan mereka berada. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian tanpa tenda dan perbekalan. Lalu mereka sampailah di sebuah tempat dengan pemandangan yang sangat mengerikan dan hampir tidak bisa mereka percayai. Mereka melihat si Hood tergantung di pepohonan dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya terbelah dan isi perutnya keluar semua. Setelah menurunkan si Hood, mereka bertiga pun terpaksa tidak bisa menguburkannya dan hanya menutupi mayat si Hood dengan tumpukan kayu lalu meninggalkannya. Dengan susah payah, perjalanan mereka pun berlanjut di sebuah sungai kecil dengan air yang kotor. Karena mereka merasa kehausan, mereka pun meminum air kotor tersebut. Lalu melihat dan menemukan beberapa jejak kaki. Ketiganya semakin yakin bahwa ada sesuatu di hutan itu, dan entah makhluk apa yang sedang mereka hadapi. Tenaga mereka pun hampir habis. Phil dan si Dom sudah sangat kelelahan dan terkapar di tanah. Si Luke meninggalkan mereka mencoba naik untuk melihat ke punggung bukit dari sana. Dia pun sadar bahwa sudah dekat dengan ujung hutan. Dari jauh dia melihat ada asap mengepul dari beberapa api unggun. Hari pun kembali menjelang gelap. Si Luke mendapati si Phil yang tengah mencari sesuatu di senternya di antara pepohonan. Tetapi tiba-tiba sesosok makhluk besar merenggut si Phil dari balik pepohonan. Si Luke pun mencoba mengejar tetapi malah terjatuh dan tidak sadar. Lalu si Luke kembali melihat bayangan kejadian di toko ketika si Rob temannya dibunuh perampok. Dalam bayangan itu, si Luke segera berlari keluar toko dan mendapatkan ketika temannya sedang menunggu. Kilatan lampu senter Phil yang terjatuh mengembalikan kesadaran dia. Si Luke menemukan si Dom sedang bersembunyi di bawah batang pohon. Mereka segera bergabung. Tampaknya makhluk tersebut sedang mendekati mereka. Dengan sisa-sisa tenaga, keduanya mencoba berlari menjauh, tetapi makhluk itu tetap mengikuti di belakang mereka.
Mereka berdua pun sampai di sebuah tempat dengan banyak api menyala di kedua sisi jalan yang mengarah ke sebuah kabin. Ternyata sipil sudah tergantung di sebuah pohon dengan tubuh penuh tusukan dahan pohon. Suara makhluk itu yang semakin dekat mereka dengar terpaksa membuat mereka menghiraukan mayat sipil dan berlari menuju kabin tersebut. Keduanya tergeletak di lantai kabin karena kelelahan. Di sana terdapat sebuah altar pemujaan aneh dan diiringi musik berbahasa Swedia mengalun dari sebuah pemutar lagu kuno. Tetapi tiba-tiba datang seorang yang langsung memukul membuat keduanya pingsan tak sadarkan diri. Lalu si Luke tersadar karena panggilan si Dom. Keduanya sudah terikat dalam sebuah ruangan tertutup. Luke yang lebih longgar rantainya mencoba mengintip keluar dari sela-sela dinding kayu. Di luar ruangan terdapat beberapa bangunan dan orang-orang yang sedang beraktivitas. Si Luke pun dengan kakinya mencoba meraih botol untuk dipecahkan. Tetapi sialnya, sebelum Luke berhasil, pintu terbuka dan seorang wanita tua masuk dengan dikawal dua pria. Wanita tua itu mendekati si Luke dan melihat tanda yang sama dengan tanda di dadanya dan memberikan dia minum. Tetapi si nenek itu tidak memberikan sedikit pun minum ke si Dom. Malah kedua pria tersebut menarik paksa si Dom untuk keluar ruangan itu. Si Dom pun berteriak ketakutan, tetapi si Luke tidak bisa berbuat apa-apa. Si Luke hanya bisa mendengar jeritan kesakitan si Dom yang disiksa di lantai atasnya. Tak lama kemudian, seorang perempuan muda masuk mendekati si Luke lalu menjelaskan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk pengorbanan. Dia kemudian menutup kedua telinga si Luke agar tidak mendengar jeritan sahabatnya. Si Dom ternyata masih hidup dan dibawa masuk kembali dengan kondisi penuh luka. Si Dom akhirnya bercerita tentang mimpi buruknya di kabin bahwa dia melihat orang-orang itu menjadikannya persembahan dan menjelang kematiannya dia melihat istri yang sangat dia cintai. Dom sadar dirinya pasti akan mati, tapi dia berharap si Luke bisa selamat dan membakar habis tempat itu. Dia juga menitipkan pesan untuk istrinya jika si Luke berhasil selamat dari sana. Tak terasa waktu pun berlalu, ritual pengorbanan pun dimulai. Si Dom lalu dibawa keluar kabin dan diikat ke sebuah tiang kayu. Sampai malam pun tiba, si Dom masih terikat di sisi lain. Si Luke mencoba melepaskan ikatannya. Suara gemuruh terdengar mendekat dari hutan. Orang-orang di sana pun segera berlutut menempelkan muka mereka di tanah. Tak ada satupun dari mereka yang berani menatap sang makhluk itu. Si Luke terpaksa mematahkan jarinya agar bisa lepas dari ikatan. Si Dom pun terkejut seketika karena yang muncul dari pepohonan bukan makhluk mengerikan, tetapi istrinya yang berjalan mendekatinya. Ternyata itu hanya bayangan si Dom karena yang sedang memegang wajahnya adalah makhluk mengerikan tadi. Dari balik dinding kamar, si Luke melihat si Dom ditarik makhluk tersebut dari tiang kayu dan menusukkannya pada cabang-cabang pohon di dekatnya, meninggalkannya untuk mati bergelantung. Ketika si Luke mencoba kabur, pintu pun terbuka dan wanita muda tadi kembali masuk. Si Luke berpura-pura tangannya masih terikat. Ketika si Luke bertanya apa makhluk itu, dia menjelaskan itu sosok seperti dewa disebut Jotun. Makhluk itu adalah anak haram dari Loki, dewa yang berasal dari mitologi Skandinavia. Mereka memberikannya pengorbanan dengan imbalan keabadian. Dia menyatakan bahwa malam itu akan ada ritual penggabungan Luke dan sekelompok mereka menyembah makhluk tersebut. Dan jika dia menolak, maka Luke akan bernasib sama dengan temannya, yaitu si Dom, digantung di pepohonan. Setelah wanita itu pergi, si Luke melepaskan diri dari ikatannya dan meninggalkan ruang bawah tanah. Dia pun memberanikan diri naik ke lantai atas kabin. Terdengar doa dan teriakan datang dari balik pintu yang tertutup.
Siluk mengambil obor yang menyala. Dia membuka pintu dan menemukan sekumpulan mumi yang masih hidup. Ternyata itulah hasil keabadian yang diberikan oleh penyembahan mereka terhadap makhluk itu. Mengikuti keinginan terakhir Sidom, Luke membakar para mumi penyembah itu. Api pun dengan cepat membakar kabin kayu itu. Lalu Siluk menghajar wanita tua yang tiba-tiba muncul di tangga. Kebakaran pun terjadi. Tempat pemujaan tersebut membuat si Jotun marah dan mendekat dari dalam hutan. Para pengikutnya pun segera berlutut di tanah. Luke menemukan senapan dan ternyata masih berfungsi. Dia lalu menembak seorang penyembah yang menghalanginya. Terlihat makhluk itu dipenuhi kemarahan membunuh wanita muda tadi dengan mencongkel matanya. Siluk menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri keluar dari kabin yang terbakar. Sebelum berlari ke hutan, Siluk melihat makhluk itu sedang mengangkat jasad wanita tadi. Siluk pun berhasil menembaknya, tetapi makhluk itu malah berbalik mengejarnya. Makhluk itu mencoba kembali mempengaruhi pikirannya dengan menyebabkan halusinasi mimpi buruknya yang berulang. Makhluk itu akhirnya menangkapnya, memaksa Siluk untuk menyembahnya. Siluk kembali melihat bayangan sirup dan di sampingnya terdapat sebuah kampak. Luke segera mengambil kampak itu untuk menyerang makhluk itu dan melukai kepalanya dan membuat si Jotun itu menggeram kesakitan. Siluk segera berlari dengan sisa-sisa tenaganya, sementara sang makhluk mengejarnya sampai Siluk terjatuh di lapangan terbuka. Tetapi si Jotun itu berhenti di bawah pepohonan. Ternyata Siluk telah keluar dari batas hutan dan si Jotun terikat tidak bisa meninggalkan hutan tersebut. Luke berteriak dengan penuh kemenangan, sementara si Jotun hanya bisa menggaum dari jauh. Siluk pun berbalik meninggalkan hutan tersebut. Dan film pun selesai. Udah tahu hutannya aneh, malah lewat situ atuh ya. Pesan yang kita bisa ambil dari cerita film ini adalah berhati-hatilah saat sedang naik gunung. Karena sesungguhnya naik gunung tak seindah naik gunung kembar. Itu. Mungkin cuma itu video kali ini. Semoga bisa menghibur rasa bosan kalian semua. Saya Muluk pamit undur diri. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye.